Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami mengerjakan tugas ujian akhir mengenai literasi digital dosen pengampu Ibu Siska kelompok M.Kom. Yang pertama kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Siska yang Ibu Siska berikan, yaitu menanggapi permasalahan kebutuhan data. Yang akan dilanjutkan oleh Raffi Nurman. Oke, bagaimana kebocoran data akan terjadi? Menurut kelompok kami, ada beberapa faktor yang menjadikan adanya kebocoran data. Di antaranya yaitu faktor kesalahan manusia atau human error yang dapat menjadi penyebab utama kebocoran data. Hal ini dapat terjadi akibat kelalaian pengguna atau karyawan. Misalnya dalam pengelolaan password atau pengiriman email yang salah. Lalu kebocoran data juga dapat disebabkan oleh serangan peretasan atau hacking yang dilakukan secara sengaja untuk mencuri data sensitif maupun data yang diinginkan oleh si pencuri. Dan kebocoran data dapat terjadi akibat adanya kesalahan dalam sistem informasi atau celah keamanan pada sistem yang digunakan. Selain itu, rendahnya kesadaran terhadap keamanan cyber dan lemahnya regulasi juga dapat menjadi faktor penyebab kebocoran data. Akan dilanjut oleh saudara. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar data aman? Adapun tahapan cara atau langkah yang dapat dilakukan agar data aman ialah pada akun-akun penting seperti akun bank, akun uang digital dan lain-lain, gunakanlah akun yang berbeda-beda. Hal ini dapat mencegah jika terjadi kebocoran data yang lainnya tetap aman. Jangan gunakan PIN atau password dengan data yang sudah bocor. Jangan pernah gunakan PIN dengan data yang sudah bocor seperti tanggal lahir. Tanggal lahir sangat mudah ditemukan di berbagai situs dan media sosial hanya dengan satu kali pencarian saja. Begitu juga dengan angka-angka tertentu yang biasa kamu gunakan di dunia maya. Gunakan password yang kuat, gunakan maupun ubah password atau kata kunci atau kata sandi yang kuat serta dianjurkan untuk melakukan sebuah perubahan secara berkala untuk mengamankan akun-akun saat ini. Sangat disarankan untuk menggunakan 12 karakter ke atas atau kode-kode tertentu untuk mencegah usaha percobaan melakukan kejahatan seperti mengambil data, mengaktifkan OTP atau TFA, yaitu one time password, two factor authentic di semua layanan digital kamu, khususnya layanan digital yang dianggap penting. Pengamanan OTP dianggap sangat efektif untuk dapat membantu mengamankan akun digital kamu dari eksploitasi jika terjadi kebocoran kredensial. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu gunakan autentifikasi dua faktor, yang mana autentifikasi dua faktor pada akun WhatsApp, Telegram, media sosial, email, dan akun-akun yang dirasa penting lainnya, khususnya pada aplikasi yang menyediakan layanan autentifikasi dua faktor ini. Adapun autentikasi dua faktor berfungsi untuk mempersulit pelaku kejahatan cyber mengambil alih akun milik kamu, karena pada saat masuk atau mengambil data dapat diprediksi dan dapat. Baik, akan dilanjut oleh saudara. Oke, selanjutnya jika kami content creator, maka langkah pertama yang kami ambil adalah mencari tahu sumber atau dari mana asalnya kebocoran data tersebut terjadi. Nah, bila sudah ketemu, pastinya kita harus meningkatkan keamanannya lebih tinggi lagi untuk menanggulangi kesalahan yang sama dan agar tidak mengalami kebocoran data kembali. Nah, kemudian menyimpan data cadangan dengan perangkat alokasi yang berbeda pada data aslinya dan memberikan password atau cara akses tertentu untuk membuka data-data yang kita simpan. Nah, selanjutnya gunakan ketika. Pastikan untuk mengamankan ketika atas konten Anda. Hal ini dapat membantu melindungi konten Anda dari penggunaan yang tidak sah. Selanjutnya, enkripsi data. Selalu enkripsi data sensitif Anda, seperti konten yang belum dirilis, dan menggunakan alat enkripsi yang aman. Selanjutnya, gunakan kontrak kerahasiaan. Jika Anda bekerja dengan pihak lain, pastikan untuk menggunakan kontrak kerahasiaan untuk melindungi konten Anda. Selanjutnya, gunakan keamanan digital. Pertimbangkan untuk menggunakan tanda ayat digital atau teknologi lainnya untuk melacak
profil Anda secara digital. Kemudian batasi akses konten spesifik hanya untuk orang-orang yang membutuhkannya, dan pastikan untuk menggunakan autentikasi yang kuat. Oke, baik, cukup. Lanjut kepada nanti untuk pengenalan menu dari website kami. Baik, yang pertama ada tulisan kelompok 2 menandakan bahwa blogspot ini dibikin oleh kelompok kami, dibuat oleh kelompok kami. Ada tombol home untuk kembali ke beranda, ada kemudian fitur lainnya seperti about us tentang kami, yang mana isinya adalah gambar kami sendiri, yang pasti di mana di sini ada kelompok 2 dalam tugas mata kuliah pengajar literasi digital, dosen pengambil Siska Sarjana Magisterkom, kemudian yaitu Universitas Singapura Bangsa Karawang 2023 yang beranggotakan seperti yang terlihat. Kemudian ada fitur yang kedua yaitu kontak us, di mana dengan adanya fitur ini kalian bisa menghubungi kami tentang terkaitan dengan kebocoran data maupun informasi yang lainnya. Di mana ada email kami di sini. Baik, kemudian ada teman saya yaitu Radit akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di blogspot kami yang lainnya. Baik. Mungkin bisa kita tolong di scroll dulu sedikit ke bawah. Ini adalah beberapa berita yang telah kami buat, berisi tentang beberapa berita mengenai kebocoran data yang ada di Indonesia. Lalu kita lanjut ke sisi menu yang samping, di mana di bagian atas ada video mengenai YouTube tentang berita terkini mengenai rangkuman kasus kebocoran data, dan juga ada media sosial yang kami gunakan, dan juga link tersebut terkait dengan link kelas Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube dari kelas D event. Kemudian ada menu popular post, yang dimana laman berita yang banyak dikunjungi oleh para pencari berita, yaitu Kominfo klarifikasi soal dugaan kebocoran data tes yang berbeda. Kemudian ada juga link YouTube kami di bagian bawah di YouTube kelas yang berisi video. Oke, bisa di scroll lagi ke bawah. Mungkin terdapat juga bagian menu yang berisikan link YouTube kelas kami yang berisikan tugas-tugas dari mata kuliah lain. Kemudian di kolom di bawahnya ada kolom comments yang berisi komentar-komentar dari beberapa orang yang mengunjungi blog kami. Kemudian ada kolom pencarian dalam blog yang bisa kalian cari tentang berita-berita yang kami buat. Adapun juga pelaporan penyalahgunaan dari blog ini, mungkin ada sedikit pelaporan mengenai website kami bisa dilakukan di kolom pelaporan penyalahgunaan. Dan yang terakhir ada kolom informasi tentang blog yang kami buat, yaitu berisi profil kelompok kami sendiri. Mungkin hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah.